Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTubeku Feani Nurida Putri. Perkenalkan, nama saya Feani Nurida Putri dengan NRP 2103197115. Dalam video kali ini, saya akan mendemokan tentang email server dengan menggunakan domain pribadi. Nah, di sini saya sudah dalam terminal dengan user root. Kemudian untuk yang pertama kalinya saya akan mengatur IP itu dengan mengetikkan perintah pico etc network interface. Nah, kemudian jika di dalam file network interface ini tidak ada kedua ini, kalian bisa tambahkan kemudian addressnya 192.168.43.11 dan netmasknya 255.255.255.0, kemudian gateway-nya 192.168.43.1. Setelah itu lakukan restart. Oke, setelah berhasil silakan cek menggunakan perintah ifconfig. Nah, di sini saya sudah mendapatkan alamat IP yaitu 192.168.43.1. Kemudian kita lihat untuk resolve-nya. Nah, resolve-nya kita ganti ke alamat gateway kita. Kemudian restart lagi. Kemudian saya akan membersihkan supaya kode terlihat lebih jelas dengan mematikan perintah clear. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan menginstal paket bind, yang mana paket bind ini akan berfungsi untuk membuat domain name server. Ketikkan perintah apt minget install bind 9. Tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, oke, di sini sudah selesai menginstal bind 9. Kemudian setelah itu kita akan membuat zone. Sebelumnya kita akan masuk dulu pada directory bind. Kemudian kita akan membuat zone pada file name.conf.local. Nah, di sini saya akan membuat zone dengan nama feaninurida.com. Kemudian kita beri tipenya sebagai master dan filenya akan diarahkan ke etc bind db.feaninurida. Setelah itu simpan. Nah, setelah itu kita copy db lokal ke db feaninurida karena nanti kita akan menggunakan db feaninurida. Kemudian kita edit db feaninurida ini. Nah, localhost yang di sini kita ganti menjadi nama domain saya yaitu feaninurida.com. Yang di sini juga saya ganti nama domain saya yaitu feaninurida.com. Kemudian localhost yang di bawah juga saya ganti menjadi nama domain saya yaitu feaninurida.com. Kemudian untuk IP-nya kita arahkan kepada IP yang kita setting secara statik tadi yaitu 162.168.43.11.
itu simpan. Setelah simpan, lakukan restart pada bind. Setelah restart, kita buka file resolve. Tadi kan ini name servernya kita arahkan pada gateway, sekarang kita ganti, kita arahkan pada alamat IP. Setelah itu kita cek dengan nslookup feninurida.com. Nah, jadi domain feninurida.com ini akan diarahkan pada alamat 192.168.43.11. Nah, saya clear lagi. Nah, oke, setelah kita membuat domain, setelah ini kita akan membuat virtual host pada web server. Nanti domain yang barusan kita buat ini akan diarahkan ke halaman login mail server. Untuk dapat menggunakan mail server, ada beberapa tools yang harus diinstal terlebih dahulu. Nah, kita edit lagi. File resolve. Kita ganti kepada alamat gateway supaya dapat mengakses jaringan internet. Kemudian kita lakukan install Postfix. Nah, Postfix ini adalah salah satu perintah untuk konfigurasi mail server di Debian. Nah, di sini kita oke aja. Kemudian karena saya tidak ingin menggunakan jaringan internet, saya akan menggunakan jaringan lokal, maka di sini pilih local only. Kemudian klik OK. Kemudian sistem mail name ini kita namai dengan nama domain kita, yaitu feninurida.com. Kemudian OK, dan tunggu prosesnya hingga selesai. Setelah itu kita akan menginstal Courier IMAP. Create directories for web-based administration, kita pilih no, dan ya tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian saya clear dulu. Saatnya kita menginstal Courier Pop. Oke, kita clear lagi. Kita akan menginstal Squirrel Mail. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, apabila sudah selesai, sekarang kita cek apakah semua tools yang tadi sudah kita install berhasil atau tidak dengan perintah dpkg inl postfix courier imap courier pop dan squirrel mail. Nah, jadi apabila keempat-empatnya muncul, maka proses penginstalan berarti berhasil. Kemudian kita restart untuk Postfix. Kemudian Courier IMAP dan EPUB. Kita clear lagi. Kemudian berikutnya saya akan menginstal paket Apache 2 yang mana
paket Apache2 ini berfungsi untuk membuat sebuah virtual host dari web server. Nah, kenapa di sini proses penginstalannya sangat cepat? Karena sebelumnya saya sudah pernah menginstal Apache2 ini. Kemudian kita masuk ke file directory Apache dengan perintah cd etc Apache2. Kemudian site available. Nah, di dalam site available ini terdapat beberapa file konfigurasi. Di sini saya akan mengcopy file konfigurasi 00 default ke dalam file konfigurasi veaninurida.conf. Kemudian kita edit file veaninurida.conf. Di sini kita hapus tanda pagar pada server name, kemudian untuk example kita hapus, kita ganti dengan nama domain, yaitu veaninurida.com. Kemudian tambahkan server alias, yaitu veaninurida.com. Nah, kemudian untuk dokumen rootnya tidak akan saya tujukan ke default dari Apache, halaman default dari Apache2, tapi saya akan ganti kepada halaman default dari Squirrel Mail, yaitu usr share Squirrel Mail. Simpan. Setelah itu aktifkan file konfigurasi veaninurida.conf itu dengan perintah a2 nsite veaninurida.conf. Selanjutnya kita restart Apache-nya. Nah, oke, berhasil. Kemudian kita lihat file konfigurasi resolve.conf-nya. Kita arahkan, kita ganti alamat gateway ini, name server yang menuju alamat gateway ini kita ganti ke alamat IP kita, yaitu .11. Setelah itu kita clear dulu. Nah, setelah itu kita akan cek pada Mozilla di virtual. Oke, kita coba ketikkan veaninurida.com. Nah, jadi veaninurida.com ini akan mengarahkan ke halaman login Squirrel Mail. Kita kembali lagi ke terminal. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi postfix. Ketikkan perintah postconf min e home underscore mailbox sama dengan maildir garis miring. Nah, kode program di atas digunakan untuk menambahkan home mailbox di file yang berada pada direktori postfix, yaitu file mail.cf. Kemudian ketikkan perintah lagi postconf min e mailbox underscore comment sama dengan garis. Nah, jika kode program ini digunakan untuk menonaktifkan mailbox comment. Kemudian kita akan restart postfix-nya. Kita restart juga Courier IMAP. Dan kita restart juga Courier POP. Setelah itu, kita lakukan konfigurasi pada Courier IMAP, yaitu dengan masuk pada direktori cd
scale. Nah, di dalam sini kita ketikkan perintah maildir make maildir. Perintah ini akan memunculkan maildir yang berisi konfigurasi IMAP. Nah, kenapa muncul seperti ini? Karena sebelumnya saya sudah mencoba dan di dalam file directory scale saya sudah ada maildir di sini. Apabila teman-teman belum pernah mencoba, artinya file maildir itu tidak ada, silahkan kalian ketikkan perintah ini, maka ketika kalian ketikkan perintah ls, maildir akan muncul. Nah, setelah itu kita akan membuat user dengan mengetikkan perintah add user VA1, passwordnya 111, full name-nya VA1, room number kosongkan, work phone kosongkan, home phone kosongkan, other kosongkan, y. Kemudian kita tambahkan user 2 yaitu dengan nama user VA2, password 222, full name VA2, room number kosongkan, tekan Y. Nah, setelah itu kita akan cek pada web browser. Nah, sebelumnya saya akan mencoba yang bagian user 1 atau VA1 di browser yang ada di dalam VirtualBox. Kemudian yang untuk user 2 atau VA2 saya akan mencoba di web browser yang ada di Windows. Nah, untuk caranya adalah kita harus melakukan pengaturan jaringan pada bagian ini. Nah, di sini awalnya kita menggunakan DNS address automatically. Nah, karena kita akan menghubungkan si VirtualBox dengan si Windows ini dalam satu server, jadi kita ketikkan IP servernya yaitu 192.168.43.11. Jadi supaya keduanya dapat terhubung. Nah, setelah itu kita coba di sini. Nah, ini ya sudah bisa. Nah, sekarang kita coba login untuk user 1 yaitu VA1, passwordnya 111. Oke, berhasil login. Kemudian yang di sini untuk user 2 atau VA2 passwordnya 222. Oke, berhasil juga untuk login. Sekarang kita coba untuk mengirim pesan dari user 1 yaitu VA1 ke user 2 yaitu VA2. Kita klik compose. Kemudian di sini adalah alamat yang akan kita kirimi pesan, yaitu VA2 @ nama domain kita veaninurida.com. Kemudian subjeknya kita kosongkan dan isi pesannya adalah halo, ini adalah user 1. Apakah kamu user 2? Kita kirim. Oke, kita reload di bagian ini. Nah, di sini ada inbox baru dari VA1 dengan tidak ada subjek. Nah, isi pesannya adalah halo, ini adalah user 1. Apakah kamu user 2? Sekarang kita coba balas atau kita kirimkan pesan dari user 2 ke user 1. Itunya berarti kita VA1 @ veaninurida.com. Kemudian subjeknya kita isi balasan pesan
Kemudian isi pesannya kita isi, iya, ini benar. Ini adalah user 2. Kita kirim. Dan kita cek di bagian sini. Bagian user 1 kita reload. Oke, ternyata ada pesan baru dari VA2 dengan subjeknya balasan pesan. Kita lihat isi pesannya adalah, ya ini benar, ini adalah user 2. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya demokan dari video saya kali ini. Apabila ada penjelasan yang kurang atau penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.